Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita masih tetap di penyajian data. Jika video sebelumnya kita belajar menyajikan data dengan tabel, kali ini kita akan menyajikan data dengan grafik. Perlu kita ketahui bahwa penyajian data dengan grafik mempunyai beberapa kelebihan ya, yaitu lebih dinamis, lebih informatif, dan lebih menarik. Karena secara visual, pada grafik kita bisa mendapatkan bentuk dan warna, misalnya ya, dan juga proporsi frekuensi tiap bagian. Seperti pada grafik-grafik ini, dengan melihat saja kita sudah bisa mendapatkan informasi frekuensi tertinggi, misalnya ya, pada diagram lingkaran peserta ekstrakurikuler ini, misalnya yang terbanyak adalah yang warna abu-abu ini ya, yaitu ekstrakurikuler sepak bola misalnya ya. Terus kemudian ini suhu tubuh, ini juga kita juga bisa mendapatkan informasi suhu tertinggi di waktu-waktu ini ya. Nah, jadi tanpa melihat tabel kita sudah bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Kemudian di sini juga begitu, pengiriman barang terbanyak di bulan Maret dan April tanpa membaca tabel yang ada di sampingnya ini. Grafik-grafik ini telah kalian pelajari cara membuatnya waktu di jenjang SMP ya. Grafik yang akan kita pelajari di sini adalah grafik dari data pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Misalnya datanya ini nilai akhir semester genap tahun 1920 matematika kelas 11, ini contoh saja. Ada 7 kelas beserta frekuensinya masing-masing. Kita akan sajikan data nilai ini ke dalam grafik. Kita mulai dengan membuat dua sumbu mendatar dan tegak. Kita tempatkan keterangannya. Jadi untuk sumbu mendatar ini nilai, untuk sumbu tegak ini nanti tempatnya frekuensi. Kemudian kita beri judul. Nah, ini adalah unsur utama ya. Jadi selain grafiknya nanti, ini kita harus berikan, jadi selain bidangnya ini ya, kita harus beri judul. Kemudian sumbu mendatar beserta keterangannya, kemudian sumbu tegak beserta keterangannya juga. Jadi judul ini harus ya, karena sekali lagi grafik adalah untuk menyajikan data, sehingga bagi yang melihat grafik tersebut bisa mendapatkan informasi sejelas mungkin. Oke, kita mulai membuat grafiknya, yaitu berupa persegi panjang. Kita mulai dari kelas pertama, persegi panjang yang pertama, dengan lebar tertentu. Nah, kita buat saja lebarnya sekian, 2 satuan ya. Kemudian panjangnya atau tingginya, di sini sepanjang frekuensi. Ya, jadi kalau di sini kelas pertama frekuensinya 2, maka kita buat panjang atau tinggi persegi panjang ini sampai 2 ya. Kemudian kelas berikutnya kita buat persegi panjang berikutnya secara berimpit dan lebarnya sama, yaitu setinggi 4 satuan sesuai dengan frekuensinya. Begitu pula untuk kelas-kelas berikutnya, untuk persegi panjang berikutnya. Yang perlu kita ketahui di sini, yang pertama adalah lebarnya sama, kemudian juga harus berimpit. Nah, dari histogram yang kita buat, kita bisa memberikan informasi bahwa persegi panjang dengan luas terbesar menggambarkan frekuensi yang terbesar pula. Membuat histogram bisa juga dengan menuliskan keterangan sumbu mendatar, bukan kelas seperti cara pertama tadi. Namun di sini kita tuliskan tepi bawahnya. Jadi ini tepi bawah. 31,5 adalah tepi bawah kelas pertama. Kalau memang kita menggunakan tepi bawah, maka secara gambar kita menuliskannya pun juga terletak di bagian kiri persegi panjang ya. Jadi sesuai dengan posisi nilai itu di tabel ya. 40,5 juga kita letakkan di bagian kiri persegi panjang yang kedua dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan tepi bawah. Kemudian yang lainnya sama. Kemudian cara yang ketiga, kita juga bisa menuliskan keterangan sumbu mendatar dengan menggunakan nilai tengah. Jadi ini 36, ini nilai tengah yang kelas pertama ya. 45 nilai tengah kelas yang kedua dan seterusnya. Oke.
Untuk yang lainnya sama, jadi ini kita beri keterangan, kemudian persegi panjangnya juga sama. Jadi kalau kita amati 36, 45 sebagai nilai tengah tersebut, posisi di gambarnya pun juga berada di tengah-tengah setiap persegi panjang. Nah, ini ada 3 cara menuliskan keterangan di sumbu mendatar untuk histogram. Berikutnya, dari histogram, jika kita buat garis yang menghubungkan setiap titik tengah persegi panjang bagian atas, ya, jadi seperti ini. Nah, maka ini kita bisa dapatkan sebuah poligon frekuensi. Nah, jadi kita bisa dapatkan grafik berikutnya yang namanya adalah poligon frekuensi. Grafik berikutnya kita juga bisa buat dari tabel distribusi frekuensi kelompok yang kumulatif ya. Jadi di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan untuk setiap kelasnya ya. Nah, kita buat grafik semacam ini ya. Jadi sumbu mendatarnya tetap nilai, tapi nilai di sini adalah batas atas setiap kelas. Kemudian untuk sumbu tegaknya adalah tetap frekuensi kumulatif ya. Dari tabel ini kita buat titik-titiknya. 31,0 di sini tidak ada, kemudian 40,2. Jadi kita ambil ini batas atas ya. Kemudian 49,6. Kemudian 58,13 dan seterusnya. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan. Maka inilah yang kita sebut dengan ogive dan positif karena grafiknya naik ya. Nah, di samping ogive positif kita juga mempunyai ogive negatif yang dibuat dari tabel distribusi frekuensi kelompok untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan ya. Jadi sama dengan tadi, namun di sini frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan yang diambil. Sehingga untuk sumbu mendatar di sini adalah nilai-nilai berupa batas bawah setiap kelas. Jadi kita membacanya adalah untuk batas bawah 32, maka frekuensi kumulatifnya 40. Kemudian untuk batas bawah 41, maka frekuensi kumulatifnya adalah 38. Untuk batas bawah 50, maka frekuensi kumulatifnya adalah 34. Dan seterusnya, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan, jadilah grafik yang kita sebut dengan ogive negatif ya, karena di sini grafiknya monoton turun ya. Nah, untuk memperdalam materi penyajian data dengan tabel dan grafik, di sini ada latihan soal. Disajikan data nilai siswa sebanyak 40 ya. Yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dengan batas bawah kelas pertama adalah 38. Kemudian yang kedua, buatlah histogram serta poligon frekuensinya. Yang ketiga, tambahkan kolom frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Kemudian juga buat ogive-nya. Tentunya ogive-nya dua macam ya, positif dan negatif. Oke, selamat belajar. Sekian dulu materi penyajian data dengan grafik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.